belum tertarik, kayaknya takut, jadi nggak nerima lah. Jadi mengajar bahasa Inggris di SLB karena kebetulan belum ada nih Pak, belum ada guru bahasa Inggris waktu itu di SLB. Kesan pertama Ibu nih untuk melihat kemudian mengajar anak-anak berkebutuhan khusus nih kan, ketika Ibu ngajarin bahasa Inggris itu seperti apa sih Bu? Biasa Ibu sudah 5 tahun di SLB, wah sudah menjadi guru luar biasa ya, luar biasa sekali. Makin lebih mengenal lagi ya Bu ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Ngopi, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Inklusif. Nah, Sobat Ngopi, hari ini kita akan melakukan podcast yang kita lakukan seperti biasa, yaitu kita akan ngobrol santai tapi bermakna terkait dengan seputar pendidikan, khususnya pendidikan luar biasa. Sobat Ngopi, jangan lupa hashtag kita, bukan cinta biasa. Nah, Sobat Ngopi, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Nah, Sobat Ngopi, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang perjalanan seorang guru bahasa Inggris di SLB Negeri Kebayakan Takengon. Pasti banyak cerita inspiratif dan juga pengalaman yang menarik di dalamnya. Nah, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Salvina Jura, SPDGR. Halo, Assalamualaikum Ibu Salvina. Waalaikumsalam. Ya, Bu Salvina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Salvina, Ibu memang memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris ya Bu? Iya Pak, betul sekali. Iya. Bu, bisa ceritakan nggak sedikit awal mula Ibu bisa mengajar di SLB itu seperti apa ya? Oh, masalah cerita nih ya, agak panjang sedikit, nggak apa-apa lah ya. Saya geser sedikit boleh ya Bu ya? Oke. Jadi awal mulanya dulu saya tamat kuliah itu tahun 2012. Wow. Nah, 2012. Jadi orang tua saya itu kebetulan guru di SLB. Almarhum ayah saya itu kepala sekolah SLB Pantiraya Pembina ya. Terus habis itu ibu di SDLB, guru kebetulan jurusan tunarungu. Jadi waktu tamat kuliah nih, sebelum terima ijazah nih ceritanya udah ditawarin ngajar di SMALB. Karena kayaknya dulu kan SDLB, SMALB, SMPLB tidak satu atap ya Pak ya? Benar. Iya kan, betul kan? Pisah-pisah ya? Berpisah-pisah. Jadi ditawarkanlah di SMALB. Dulu siapa ya? Dulu kepala sekolahnya kalau nggak salah Pak Ibrahim ya? Oh iya, benar Bu. Ditawarkan di situ. Cuman karena mungkin belum terpanggil ya Pak ya, belum tertarik, kayaknya takut. Jadi nggak nerima lah. Jadi memilih di sekolah reguler. Pernah ngajar di Darul Muhlisin 3 hari dan SD 8 Bebesen 3 hari. Di situ ngajar di sekolah reguler. Singkat cerita, di tahun 2021 SDLB, SMALB itu udah dijadikan satu atap ya? Iya. Menjadi satu instansi SLB kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, di situ ditelepon sama Pak Lukman. Kepala sekolah yang dulu itu Pak Lukman. Diteleponlah Pak Lukman ke orang tua saya, ke Ine, terutama Ine. Ditelepon mau nggak mengajar bahasa Inggris di SLB karena kebetulan belum ada nih Pak, belum ada guru bahasa Inggris waktu itu di SLB, masih kosong. Nggak tahu kenapa kayaknya terbuka hati ya Pak ya, langsung nerima aja gitu. Akhirnya 3 hari untuk pertama masih karena belum siap, jadi ambil 3 hari dulu. 3 harinya ngajar di Darul Muhlisin, masih tetap 2 tempat gitu. Akhirnya berjalanlah selama 2021 sampai sekarang kira-kira 5 tahun lebih ya Pak ya? Iya, sekitar 5 tahun. 5 tahun lebih. Alhamdulillah sampai sekarang ternyata betah di SLB Kebayakan. SLB Negeri Kebayakan Takengon kita ya Bu ya. Artinya Ibu sudah berapa lama di SLB Bu? 5 tahun tadi atau? Dari 2021 ya Pak ya? Berarti sekitar hampir 5 tahun atau lebih ya? 5 tahunan lah ya. Kurang lebih 5 5 tahun ya Pak.
Ya Bu, kesan pertama Ibu nih untuk melihat kemudian mengajar anak-anak berkebutuhan khusus nih kan, ketika Ibu ngajarin bahasa Inggris itu seperti apa sih Bu? Yang pertama, kesan pertamanya kaget ya Pak ya. Kenapa kaget? Karena Pasti kaget dari kan? 2013 sampai 2021 awal tuh mengajar di sekolah Reguler. reguler. Jadi kan masih kaget, Masih kaget. ya? Kira-kira bisa nggak ya, gitu ya Pak ya. Apalagi memiliki anak berkebutuhan khusus itu kan beda-beda tuh ketunaannya ya Pak ya. Pasti. Ada tunarungu, tunadaksa. Kan saya belum menguasai Pak. Belum paham. Jadi, gitu belum ya, Bu, ya? paham tunarungu itu apa, tunagrahita itu apa. Jadi belum paham Pak. Ya udah, begitu masuk ternyata masih banyak belajar dari anak-anak, dari guru-guru SLB yang lain gitu Pak. Wah, sangat menarik sekali ya Bu ya. Iya Pak. Apalagi udah 5 tahun di SLB, terus mengajar bahasa Inggris ya Bu Iya, ya. iya Pak. Pasti banyak tantangan-tantangan ya Bu, Iya, yang iya. mungkin Ibu hadapi, mungkin dari awal Ibu mengenal anak-anak berkebutuhan khusus. Kira-kira menurut Ibu, apa sih sebenarnya tantangan yang Ibu hadapi, terlebih ini mengajari bahasa asing ya, Iya. kan? Bahasa Inggris. Betul, gitu. betul sekali. Kalau tantangan ya Pak ya, kebetulan kalau guru mapel bahasa Inggris itu kan masuk ke setiap kelas nih, Oh, terutama iya. SMP dan SMA nih Betul, Pak. betul. Jadi karena guru mapel masuk ke sekolah, ke kelas-kelas lain, otomatis kan harus menguasai semua ketunaan ya Pak ya. Benar sekali. Harus bisa di tunagrahita, tunanetra, tunarungu, ya kan Pak? Kebetulan waktu pertama masuk, saya kena mengajar di tunadaksa, tunagrahita, dan tunarungu. Wah, Yang tertantang sekali, yang sangat-sangat sulit itu di tunarungu Pak. Kenapa? Karena kan di situ harus bahasa isyarat ya Pak ya. benar-benar. Bahasa isyarat. Betul. Jadi menjelaskan nggak tahu kayak mana menjelaskan dengan bahasa isyarat. Inggris, tapi bahasa Inggris, Bahasa isyarat. bahasa Inggris yang kita ajarkan tapi dengan bahasa isyarat. Iya, gitu ya, betul sekali. Kan sulit ya Pak ya. Pasti, ya. Jadi, Jadinya waktu menyampaikan materi, murid ketawa karena dia nggak ngerti. Gerak bibir pun anak-anak tuh belum paham. Sedangkan saya belum bisa menyampaikan dengan bahasa isyarat komunikasinya. tantangan terbesar Bu. Masih bertanya kayak misalnya nama-nama hari ya, nama-nama hari, Ya, nama-nama. nama-nama hari ya kan. Malah nanyanya sama anak-anak, nama apa nak, hari kayak mana. Iya. Jadi yang lucunya malah anak-anak yang mengajarkan saya bahasa isyarat gitu Pak. Kalau tunagrahita, tunadaksa kayaknya kita lebih dia bisa mendengar, bisa melihat ya Pak ya. Mungkin karena pemahamannya yang kurang gitu ya Pak ya. Mungkin butuh proses berulang-ulang. Kalau itu kayaknya nggak seberapa tertantang sih Pak. Kayaknya yang lebih tertantang tunarungu. Itu narungu ya Bu. Iya, Karena itu yang bahasa lebih isyarat tadi ya. kayaknya lebih berat ya. Cuman tunanetra kayaknya nggak pernah masuk Pak. Belum pernah. Sejauh ini udah sampai 5 tahun, alhamdulillah kayaknya nggak pernah. Belum Tapi masuk. pengen mencoba juga ya kan Pak. Di tunanetra. Pengen belajar huruf braille ya kan Pak. Betul, betul. Pengen sekali. Betul juga ya Bu ya. Iya Pak. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tantangannya cukup banyak juga ya Bu ya, apalagi dengan keragaman anak-anak berkebutuhan Iya, khusus benar ya, sekali. berbeda Iya, seperti iya. itu. Nah, cara Ibu mengatasi tantangan yang Ibu sampaikan tadi seperti apa? Cara mengatasinya mungkin lebih sering komunikasi sama anak-anak ya kan. Terus habis itu sering belajar sama anak-anak juga, belajar sama guru-guru yang memang betul senior atau adik-adik, guru-guru adik-adik ya. Nih kan banyak yang jurusan PLB nih, masih fresh otaknya ya kan Iya, Pak. betul Masih sekali. fresh, masih enak diajak Iya. belajar sambil bermain gitu ya kan Pak. Betul, betul. Banyak bertanya sama mereka sih teman-teman gitu. Jadi lebih diskusi gitu Ya, Bu ya, diskusi. tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak berkebutuhan Iya, khusus gitu betul ya, Bu ya. sekali. Nah Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tantangannya, ya kan, tentang cara mengatasinya, ya dengan cara berdiskusi. Nah, kira-kira ada nggak momen-momen yang sangat membekas di hati Ibu saat mengajar anak-anak berkebutuhan khusus? Yang pertama kali sangat membekas ya Pak ya. Pertama masuk karena waktu kaget kebetulan dapat siswa Satria. Oh, Satria Pratama Yoga, siswa yang menulis tunadaksa yang menulis dengan kaki. Nah, yang berkesan itu ya Pak ya. Pertama, kalau boleh jujur, nangis ya Pak ya. Sedih, ya Allah, berarti selama ini saya kurang bersyukur Pak. Terlalu banyak
mengeluh ya kan Pak. Begitu melihat siswa ini kayaknya Masya Allah luar biasa. Benar. Lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur ya Itu yang membekas di hati. saat mengajar ya. Iya, Luar betul biasa. sekali. Apalagi kita mengenal lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu Iya. Salvina ya. Iya Pak. Nah Bu Salvina, ada nggak kira-kira strategi yang favorit atau yang biasa Ibu lakukan saat mengajar bahasa Inggris? Kalau strategi kayaknya kalau anak-anak ABK ya, anak spesial ini lebih ke belajar sambil bermain. Nah, kayaknya lebih menarik mereka Pak, karena kalau menjelaskan secara langsung, menulis, kayaknya monoton ya Pak ya, Monoton anak-anak ya. bosan. Apalagi kan harus berulang-ulang. Jadi dengan bernyanyi, bermain, memberi video, gambar, anak-anak lebih menarik, lebih betah. Apalagi berulang-ulang menunjukkan video dengan lagu. Betul. Jadi anak-anak semangat belajarnya Pak. Betul. Jadi dengan menggunakan metode Metode gitu bermain, ya. belajar sambil bermain ya. Apalagi kita melibatkan mereka ya Bu, Iya. dalam pembelajaran gitu ya. Iya, Luar Pak. biasa sekali, menginspirasi sekali ya Bu Iya, Salvina. Pak. Nah Bu Salvina, bagaimana cara Ibu melakukan pendekatan pertama sekali nih Pertama sekali. kepada anak berkebutuhan khusus? Pertama sekali mungkin ngajak ngobrol ya Pak ya. Ngajak ngobrol. Yang paling sulit diajak komunikasi itu sebenarnya anak autis yang betul-betul parah Pak. Karena bahkan mereka menatap tatap muka, tatap Tidak mata aja memiliki dia nggak kontak bisa. mata gitu Iya, ya, kontak Bu, mata ya. aja dia tidak bisa. Terus habis itu tidak betah, fokus ya, Bu. tidak fokus dan tidak betah duduk. Benar, Ya kan Pak, mungkin di situ yang saya sulitnya Pak ya. Mengatasi anak autis. Kalau yang tunagrahita, tunadaksa, tunarungu asik pendekatannya. Asik. Ajak aja bermain. Habis itu ngobrol-ngobrol. Malah kayak tunarungu tadi sambil belajar ngajarin ibu gitu. Ajarin ibu kayak mana caranya bahasa isyarat gini. Gitu pendekatannya Pak. Tapi yang autis yang agak sedikit. Sedikit ya, karena Tapi mereka pelan-pelan ya Pak ya memiliki selama kontak mata ya, Bu, ya. selama 5 tahun ini banyak belajar tadi. Insya Allah pelan-pelan bisa lah menghadapi anak-anak spesial ini ya Pak ya. Luar biasa, Ibu sudah 5 tahun di SLB, wah sudah menjadi guru luar biasa ya, luar biasa sekali. Makin lebih mengenal lagi ya Iya, Bu ya, Pak. anak-anak Iya, betul. berkebutuhan khusus. Jadi lebih tahu lagi strategi apa yang tepat untuk Iya, benar. mengajarkan bahasa Inggris kepada Iya, mereka ya Bu ya. iya, Luar biasa. Nah Bu Salvina, Ibu kan tadi sudah menyampaikan juga ya beberapa hal terkait dengan bagaimana pendekatan Ibu. Nah kalau seandainya Ibu menemukan ada anak-anak nih yang sulit sekali gitu ya, bisa diajarkan dengan materi bahasa Inggris itu apa yang Ibu lakukan? Ketika mereka sulit menerima ya Pak ya. Menerima pembelajaran bahasa Inggris seperti Walaupun sudah bermain ya, Ya, sudah walaupun sudah bermain, bermain, paling duduk cerita. Karena mereka mungkin umur sudah tua, tapi pikiran mereka masih anak-anak. Ya kan Pak? benar. Mentalnya belum sampai Betul. sesuai umur. Jadi ya kayak mana ya Pak ya? Nganggap mereka seperti adik dan anak aja gitu. Betul. Memeluk mereka, ya kan Pak? Terus mengajar, tunjuk gambar lagi berulang-ulang. Harus dengan berulang-ulang, harus dirayu. Kayak ngerayu anak TK sih sebenarnya. Luar biasa memang ya Bu ya. Ngerayu anak TK sih Betul. sebenarnya. Betul. Nah Bu Salvina, sebelum kita lanjut, ayo kita sapa Sobat Ngopi dulu. Oke. Seperti biasa, jangan lupa hashtag kita. Bukan cinta biasa. Nah Bu Salvina, ini kita lanjut lagi ya. Bu Salvina, apa sih pesan Ibu kepada masyarakat di luar sana terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Pesannya untuk masyarakat jangan pernah memandang sebelah mata anak-anak spesial ini. Karena di luar sana kayaknya tidak semua orang paham kalau anak-anak ini spesial ya kan Pak. Jadi di luar sana masih yang awam, mereka mikirnya anak SLB ini anak bodoh, anak cacat, anak gila gitu ya kan Pak. Jadi kita pesannya sama masyarakat luar, jangan memandang sebelah mata dengan anak-anak emas ini, anak spesial ini gitu Pak. Gitu ya Bu ya, luar biasa. Nah Bu, apa harapan Ibu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terlebih untuk di sekolah SLB Negeri Kebayokan Pakai?
Yang pertama harapannya mereka bisa mandiri, bisa mandiri dan kalau khususnya bahasa Inggris ya Pak ya, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris sudah sangat luar biasa. Sehari-hari ngomong bahasa Inggris kayak contohnya kayak how are you, sit down, come in. Bahasa-bahasa itu kan simpel ya Pak ya. Iya, benar. Setidaknya mereka maksudnya bisa mengimplementasikan dengan teman-teman, dengan masyarakat. Oh, saya belajar bahasa Inggris. Ini yang saya pelajari gitu ya kan Pak. Kan mandiri nih. Come in, welcome, thank you. Itu kan kata-kata yang Sederhana ya, Bu, ya. sederhana gitu Pak. Dan itu bisa diucapkan sehari-hari ya kan Pak. Betul. Iya. Daily activity ya, Iya. seperti itu ya, Bu. Harapannya seperti itu Pak. Harapannya seperti itu ya, Bu. Nah, coba Ibu apa pesan untuk sobat ngopi kita yang mendengarkan pada hari ini? Untuk sahabat ngopi, terutama khususnya ini guru bahasa Inggris, jangan pernah menyerah untuk mengajarkan anak-anak emas kita, karena mereka betul-betul luar biasa untuk kita dan untuk masyarakat di luar sana. Tetap sayangi mereka ketika mereka sudah tidak lagi sekolah dan sudah tamat, tetap terima mereka dengan lapang hati, dengan tulus, karena mereka adalah luar biasa. Benar-benar luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dan untuk semua guru yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, Bu Salvina, menurut Ibu, bagaimana mengajar di SLB itu disebut dengan istimewa? Karena mungkin siswanya yang istimewa. Jadinya semuanya istimewa ya? Jadi istimewa. Iya, betul juga ya. Benar Ibu, sangat luar biasa. Nah, Bu Salvina, ini yang terakhir nih Bu, pertanyaan Oke. kita ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita, podcast kita pada hari ini. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, Bu Salvina. Bagaimana Ibu memaknai tentang perjalanan Ibu sebagai guru bahasa Inggris yang mengajar di SLB? Perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang sangat istimewa, pengalaman yang sangat luar biasa yang sama sekali saya tidak pernah memimpikan hal ini Pak. Dan ternyata ini adalah tugas mulia bagi saya Pak, luar biasa. Luar biasa ya Bu. Wah, luar biasa. Bu Salvina, tidak terasa ya Bu, kita sudah berada di ujung acara kita. Masya Allah sekali ya Sobat Ngopi, luar biasa untuk cerita pada hari ini. Luar biasa sekali pokoknya ya Sobat Ngopi kita tentang cerita hari ini bersama Ibu Salvina Juha SPDGF selaku guru bahasa Inggris di SLB Negeri Kebayakan Pakengot. Terima kasih sekali Bu Salvina atas waktu dan juga inspirasinya. Terima kasih. Tetap semangat dalam mengajar anak didik kita. Siap. Nah, Sobat Ngopi, ya luar biasa. Dari obrolan tadi kita belajar bahwa untuk mengajar di SLB itu tidak hanya sekedar kita mendidik dan mengajar, tetapi juga tentang kesabaran, keikhlasan, dan juga cinta. Jangan lupa hashtag kita sekali lagi, Bu Salvina, bukan cinta biasa. Saya Wayne Jerome itu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Kita akhir bersama Bu Salvina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.